Haleluya. Boleh kasih tos kanan kiri, muka belakang, katakan mari bersuka cita lebih lagi bagi Tuhan kita. Dia Allah yang dahsyat dan ajaib. Dia sudah bangkit bagi setiap kita. Mari bersuka cita bagi hari ini. Sama-sama. Allah bangkit. Tepuk tangan tinggi-tinggi, come on. Come on, church. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Yes. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lambaikan tanganmu. Allah bangkit bersorak semua. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Siapa dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersorak. Everybody say Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lagi katakan Allah bangkit bersoraklah. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Engkau dahsyat dan ajaib bagi kami. Kami bersyukur. Allah bangkit bersoraklah. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan dan umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Satu kali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu Tuhan. Untuk salib-Mu yang penuh kuasa, yang menebus kami, membayar kami, menyelamatkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang kembali di ibadah online GPI Sidang Paulus di tanggal 4 April 2021. Kakak berharap adik-adik selalu dalam penyertaan Tuhan dan tetap bersuka cita maupun diam di rumah saja. Nah adik-adik, di minggu ini adalah minggu yang sangat kudus, di mana hari Jumat kemarin kita sudah merayakan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Wah, adik-adik juga pasti sudah nonton filmnya kan di YouTube GPI Sidang Paulus. Sedih banget ya, Tuhan Yesus dicambuk, dipukul. Orang-orang pada gak suka sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus mau menerima itu semua dan mati, tertusuk paku kaki dan tangannya, bahkan kepalanya dengan mahkota duri hanya untuk menembus dosa kita. Dan seperti temannya Tuhan Yesus yang disalib di sebelahnya, dia percaya bahwa Tuhan adalah Allah. Nah adik-adik, di minggu ini kita akan melanjutkan perjalanan pembelajaran kita mengenai keselamatan. Kemarin kita sudah belajar tentang kematian Tuhan Yesus dan pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita umat-umat manusia sehingga kita boleh hidup seperti sekarang, bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu arti keselamatan dengan eksperimen. Nah, eksperimen apa ya? Mungkin adik-adik dulu waktu di sekolah sering banget melakukan eksperimen eksperimen bersama bapak dan ibu guru. Karena sekarang nggak bisa, kakak akan melakukan eksperimen juga di sini dan adik-adik boleh menonton dan ikut mengerti eksperimen tersebut dan artinya tentang eksperimen tersebut menurut firman Tuhan dan Alkitab. Tentunya di hari Minggu ini kita juga bersyukur dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mati selama 3 hari dan bangkit ke surga untuk menebus dosa kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami sekarang mau belajar ya adik-adik untuk bereksperimen bersama-sama dan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang keselamatan. Yuk, let's go. Nah adik-adik, hari ini kita akan melakukan eksperimen nih. Eksperimennya gampang kok, hanya membutuhkan 4 item, yaitu gelas berisi air, antiseptik, dan juga vitamin C dan sendok. Nah, sekarang kita akan melakukan eksperimennya. Pertama kita siapkan airnya. Air ini adik-adik melambangkan kehidupan kita, kehidupan yang kita jalani di dunia ini setiap harinya. Ini adalah kehidupan kita ya adik-adik. Nah, di dalam kehidupan kadang kita suka melakukan hal-hal yang tidak baik atau melakukan dosa. Saat melakukan dosa adik-adik, kita lihat ya, dosanya apa aja ya? Melawan orang tua, berbohong, mungkin adik-adik suka menyontek, lalu tidak nurut papa mama, membuli, lalu juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini semua, lihat, semakin banyak dosa yang kita lakukan membuat hidup kita seperti semakin kotor ya adik-adik, nggak bersih lagi. Lihat, wah kotor banget, kehidupan kita dipenuhi dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ngeri ya adik-adik. Inilah arti hidup kalau kita melakukan dosa. Tapi adik-adik, seperti yang kita rayakan di hari Jumat kemarin, Tuhan Yesus yang kita lambangkan sebagai vitamin ini, kuasanya membawa keselamatan bagi hidup kita. Saat adik-adik melakukan dosa, tapi adik-adik menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan satu-satunya penebus, dan masuk ke dalam hati, dan adik-adik terima dan masuk ke dalam hati adik-adik, itu sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dalam kehidupan adik-adik. Kita lihat ya. Lihat adik-adik. Lihat, ada satu kuasa yang membuat, sambil diaduk ya, lihat, air jadi bersih lagi, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dan masuk ke dalam hati adik-adik. Maupun adik-adik memiliki dosa, adik-adik akan hidup lagi seperti baru. Tuhan Yesus sudah melakukan yang terbaik, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga hidup kita bersih kembali.
Luar biasa ya adik-adik, itu adalah arti dari keselamatan. Sekarang kajian mau tanya, apakah adik-adik mau masukin ini lagi biar foto? Apakah adik-adik nggak menghargai perbuatan Tuhan Yesus yang sudah memberikan darah dan dagingnya untuk kita? Kalau kajian nggak mau melakukan dosa lagi. Kajian akan tutup, kajian akan buang ini jauh-jauh, dan kajian mau tetap bersih dan membuat Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kajian. Nah, itulah arti keselamatan adik-adik, dan itulah eksperimen kita hari ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah melakukan eksperimen. Luar biasa ya, ternyata air dan antiseptik yang kotor itu bisa berubah menjadi bersih lagi dengan vitamin C. Nah, sama seperti yang tadi kakak juga sudah jelaskan, bahwa saat kehidupan kita mungkin kotor, banyak dosa, melakukan dosa, pastinya manusia dan anak-anak Tuhan, kita mungkin suka melakukan dosa, tidak melawan orang tua, tidak nurut sama orang tua, berbohong, malas ngerjain PR, lalu juga berantem sama kakak dan adik. Itu adalah beberapa contoh dari dosa. Tapi di saat adik-adik membawa Tuhan Yesus ada di dalam hati adik-adik setiap harinya, kehidupan adik-adik menjadi bersih, tidak penuh dengan dosa, karena Tuhan Yesus ada di dalam hati adik-adik, dan adik-adik harus menyimpan Tuhan Yesus terus dalam hati adik-adik supaya kehidupan adik-adik selalu bersih. Dan sekali lagi, kita bisa saja menuangkan antiseptik itu kembali, kita bisa saja membuat dosa dalam kehidupan kita, tapi kita harus menghargai apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, memberikan darah, memberikan dagingnya, memberikan tubuhnya untuk kehidupan kita, supaya kita bisa hidup seperti sekarang, supaya kita bisa hidup memanggil Tuhan adalah Bapa kita, dan kita boleh mengadu, kita boleh cerita, kita boleh ngobrol, kita boleh minta, bahkan kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa ya adik-adik, keselamatan daripada Tuhan. Nah, terima kasih loh adik-adik sudah mengikuti ibadah di minggu ini. Kakak berharap arti keselamatan ini boleh tumbuh dan boleh tertanam di dalam hati adik-adik, dan adik-adik boleh terus membuat Tuhan Yesus selalu ada di dalam hatimu dengan memuji Tuhan, berdoa setiap pagi, membaca firman Tuhan, dan bersuka cita. Semangat terus ya adik-adik menjalani kehidupan kita, dan biarkan Tuhan Yesus yang menutup bungkus kehidupan kita dan melindungi kita. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Dan oh ya, akan ada informasi menarik nih. Kayaknya kita akan ketemu sebentar lagi. Tapi pokoknya siap-siap, jangan sampai lupa nonton ibadah sekolah minggu. Akan ada informasi-informasi berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, God bless you. Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan keselamatan bagi kami. Maka dari itu kami boleh memanggil Tuhan sebagai Bapa. Tuhan telah mati di kayu salib, dan gak hanya mati, di hari yang ketiga Tuhan bangkit. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur dalam nama Yesus, amin.